Anggota Lucas yang setia di bar akhirnya diusir dari basis penggemar oleh manajemen yang tidak setia, mengatakan bahwa manajemen anti Lucas memulai dugaan rumor tersebut yang menyuruh supaya Lucas keluar dari NCT or WayV. Halo K-popers, kali ini aku punya informasi yang sangat penting buat kalian semua dan kalian mungkin akan berterima kasih banget sama aku karena untuk kali ini aku akan memberikan kalian informasi tentang aplikasi khusus untuk para K-popers yang sudah diluncurkan. Nah, untuk aplikasinya ini tuh namanya adalah LiveDuck dan ini tuh merupakan aplikasi global untuk para penggemar K-pop di seluruh dunia. Dan aplikasinya ini tersedia dalam 17 bahasa dengan opsi penerjemah ke dalam 5 bahasa secara real time termasuk bahasa Indonesia. Dan aplikasi ini itu sangatlah ideal untuk memperindah dakjil kalian. By the way, udah tahu nggak dakjil itu apa? Dakjil sendiri ini tuh merupakan bahasa gaulnya dari Korea yang mengarah kepada tindakan fangirling atau fanboying kayak gitu guys. Nah, di aplikasi LiveDuck ini kalian tuh bisa ngunggah foto bias kalian, video unboxing, apakah itu album, photocard, poster, intinya masih banyak lagi. Kalian juga bisa ngupload video tutorial, fan art, vlog, cover reaction, bahkan kalian itu dapat juga melakukan streaming. Waduh, gila, aplikasinya mantul banget kan? Kita bisa melakukan banyak hal di dalam satu aplikasi bersama dengan K-popers yang lain. Asik banget nih, jadi wajib banget buat di-download. Dan cinggu, yang lebih asik dari aplikasi ini adalah kita sebagai user nih, itu dapat bertemu dengan pengguna yang lain. Jadi kita itu bisa kayak mengirim pesan loh dengan K-popers lain di seluruh dunia. Dan selain itu, kalian juga dapat meninggalkan like, komentar di setiap postingan mereka. Dan untuk aplikasinya udah dirilis, kalian tuh wajib download. Dan untuk link downloadnya udah aku taruh di description box. Jadi tunggu apa lagi, yuk buruan download dan pakai aplikasi LiveDuck sekarang juga. Hey yo, what's up guys, I'm Yusul Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Everything is okay dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang konspirasi di balik mundurnya fanbase terbesar dari Lucas yang berada di Cina. Apakah dikarenakan kekecewaan mereka terhadap kontroversi Lucas atau adakah hal lain di balik hal itu? But wait, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, seperti yang kalian tahu bahwa pada tanggal 23 Agustus, ada seorang netcore itu telah menuduhkan bahwa Lucas ini telah melakukan gaslighting kepadanya. Dan setelah netcore ini menuliskan tentang hal tersebut, lebih banyak lagi rumor muncul tentang Lucas. Karena hal itu, SM Entertainment akhirnya menghentikan promosi rilisan single duo Lucas dan Henry dari Jalaveno. Desas-desus ini juga mendorong SM Entertainment dan juga Lucas untuk mengeluarkan pernyataan apologize. Hal ini tidak hanya menyebabkan Jalaveno dibatalkan, tetapi juga menyebabkan pembatalan jadwal Lucas, dan pada akhirnya Lucas pun hiatus dari industri hiburan. Permintaan maaf dari Lucas itu telah membuat banyak netizen percaya bahwa permintaan maaf yang telah ditulisnya adalah mengaku bahwa dia memang bersalah. Padahal kenyataannya, bahasa yang ada di surat tersebut adalah ambigu dan kurang spesifik, sebenarnya tidak mengakui perbuatan apapun. Hanya saja Lucas menyesali kesalahan masa lalu dan perilakunya yang tidak bertanggung jawab. Ini tidak membedakan pengakuan bersalah. Meski SM Entertainment juga belum membenarkan atau membantah rumor tersebut. Namun, netizen masih bingung mana yang benar atau mana yang salah. Segera setelah rumor itu, ada fanbase terbesar dari Lucas yang berada di Cina itu telah menutup layanan mereka. Banyak penggemar dari WayV dan juga NCT kesal dan juga bingung dengan alasan kenapa mereka menutup ketika mereka bisa memiliki pengaruh terbesar pada kontroversi Lucas. Tidak banyak yang dibicarakan tentang penutupan dari bar sampai informasi baru terungkap pada tanggal 30 Agustus. Ada seorang mantan admin Lucas Bar itu telah merilis pernyataan di Weibo pada tanggal 30 Agustus yang menjelaskan pembuatan bar, suasananya, dan informasi tentang manajemennya. Lucas Bar sendiri itu dibuat pada tahun 2018 oleh beberapa penggemar Lucas. Dalam pernyataan tersebut, dikatakan bahwa salah satu anggota yang diam-diam melakukan tugasnya menjadi sasaran anggota lain yang tidak melakukan tugasnya. Karena kurangnya melakukan tugas dan penargetan, ini juga menyebabkan hasil promosi dan proyek dukungan Lucas yang buruk. Karena itu, banyak anggota yang marah karena proyek tidak dikerjakan dengan benar, sehingga menuntut pemilihan manajemen baru. Nah, manajemen baru menggantikan manajemen lama dan diduga bergabung dengan tim untuk keuntungan pribadi saja.
Mereka ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri daripada fokus pada proyek dan kegiatan dari Lucas. Manajemen baru diketahui tidak tertarik nih pada Lucas. Salah satu anggota yang tidak menyukai Lucas menjadi penanggung jawab Lucas Bar dan tidak akan memberikan dukungan kepada Lucas, tetapi akan memberikan dukungan kepada selebriti pria favorit mereka yang lain. Mantan admin juga menyatakan bahwa ketika tiba saatnya untuk mempromosikan Lucas, seperti proyek ulang tahun dan lain-lain, Lucas Bar akan melakukan minimal, sementara bar Cina yang lebih kecil akan berbuat lebih banyak. Anggota Lucas yang setia di bar akhirnya diusir dari basis penggemar oleh manajemen yang tidak setia. Mantan admin juga menyatakan bahwa mereka menggunakan dana sumbangan Lucas dari anggota untuk membeli promosi nih, dan untuk mendukung selebriti pria favorit mereka yang lain, dan itu bukan Lucas. Ketika penggemar Loomis menyadari hal ini dan meminta uang mereka kembali, manajemen mengabaikan mereka dan mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan cara yang berbeda. Bar Lucas lain yang lebih kecil bergabung dengan Lucas Bar yang besar, tetapi keadaan menjadi lebih buruk karena semakin banyak uang diambil dari Loomis dengan pembelian album setelah merger tanpa tanggapan setelah anggota Loomis meminta uang mereka dikembalikan saja. Mantan admin juga menyebutkan nih guys bahwa Lucas Bar ternyata berutang banyak uang kepada Loomis. Jadi mereka meluncurkan dalam tanda kutip program bantuan di mana mereka akan membantu untuk memberikan tanda kutip bantuan keuangan kepada anggota mereka sendiri. Padahal kenyataannya itu hanyalah skema semata untuk menutupi uang yang telah dicuri. Mereka menyatakan bahwa segera setelah tuduhan dan rumor Lucas dirilis, penutupan Lucas Bar setelah menggunakan itu sebagai jalan keluar untuk membayar kembali uang yang terutang kepada para membernya. Dan bahkan mengatakan bahwa manajemen anti Lucas memulai dugaan rumor tersebut, menyebabkan kontroversi pada Lucas, sehingga bisa menjadi besar di media sosial. Mereka juga dapat menggunakan itu sebagai alasan untuk menutup fanbase dan pada akhirnya keluar dari pembayaran ganti rugi sambil mendistorsi dan merusak citra dari Lucas. Anggota bar Cina dari Lucas lainnya dan si Loomis telah maju dan membuat pernyataan tentang uang yang dicuri manajemen yang tidak setia dan proyek-proyek Lucas yang sengaja digagalkan. Langsung saja kita lihat bagaimana pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama mengatakan bahwa Lucas Bar did run off with money. Jadi aku menginvestasikan uang pada akhir tahun ke bar Cina untuk LC Gift. Lebih dari setahun aku belum menerima pengembalian. Karena aku juga sibuk dengan ujian pada akhir tahun, aku tidak terlalu menaruh perhatian pada Lucas Bar. Aku pikir uangnya telah hilang. Dan jika uangnya tidak dihabiskan untuk dia, itu sebenarnya tidak masalah. Untuk pernyataan kedua, ada yang bilang, hari ini someone from the management yang menemukan Lucas Bar itu berbicara kepadaku secara pribadi. This person itu menyatakan bahwa kepala dari manajemennya itu sangat useless dan juga has no conscience. Dan akunnya sekarang telah ditutup dan mereka juga tidak bisa menemukan orang tersebut. Di pernyataan yang berikutnya, ada penggemar yang menyatakan bahwa ini tuh benar-benar menyedihkan. Mereka juga tidak tahu bahwa ada stasiun besar yang dipercaya oleh mereka itu telah melakukan hal-hal buruk. Lalu pernyataan yang berikutnya, saya belum pernah melihat situs besar yang dapat menjadi sangat egois. Dalam bertahun-tahun, saya juga menjadi penggemar kepada banyak selebriti, banyak stasiun atau bar yang saya ikutin, tapi tidak sulit untuk memulai dengan. Dan saya juga berharap untuk memiliki lebih banyak stasiun untuk menjadi idolaku. Hanya pemimpin stasiun Huang Sushi, mereka delusi dan mendominasi para penggemar. Mereka tidak memberikan stasiun kesempatan untuk mengembangkan. Mereka mengklaim itu untuk Huang Sushi. Apakah benar-benar untuk Huang Sushi? Mungkin itu hanya untuk diri mereka sendiri. Di pernyataan keempat, mereka mengatakan setiap penggemar itu dapat dibagi. Tapi mudah-mudahan Uezeni bisa baik-baik saja. Biarkan semua Uezeni dan lain-lainnya melihat bagaimana kebenarannya. Selain itu, dari Maret sampai akhir tahun lalu, video pribadi dan juga video kelompok tidak diurutkan untuk keluar dan juga terunduh. Saya tidak tahu di mana untuk mendapatkan dan menonton video tersebut. Penggemar baru itu belum menemukan ini dari Lucas Bar. Di pernyataan yang kelima, mereka mengatakan kayak gini guys, dia tidak meminta kamu untuk membela dirinya ketika dia berada dalam kesulitan, tetapi kamu benar-benar pergi jauh untuk menikamnya dari belakang. Banyak orang yang masih mendukung dan memuji Lucas Bar karena mereka tidak tahu bagaimana kebenaran sesungguhnya. Jika postingan ini dihapus, tuduhan kamu di tempat pertama akan menjadi kenyataan. Ingat dengan kata-kata saya.
Well guys, intinya pernyataannya itu sangat banyak banget. Kalau nggak salah ini tuh sampai 14 pernyataan. Jadi kalian tuh nggak mau dong ya aku bacain semua pernyataan mereka. Kalian tuh pasti pengen kesimpulannya. Well, jadi dari sekian banyak pernyataan yang telah diberikan oleh para penggemar, ada beberapa hal yang kita dapat simpulkan alias poin utama yang dapat kita ambil dari pernyataan mereka. Yang pertama adalah manajemen lama itu diminta untuk mengundurkan diri dari Lucas Bar melalui pemilihan, sehingga memilih manajemen baru yang diduga anti Lucas menurut mantan admin anggota Lucas Bar. Yang kedua, manajemen bar Lucas baru menggunakan ketenaran dari Lucas dan sumbangan para penggemarnya untuk menghasilkan uang dari fandom sehingga mereka dapat mendukung selebriti pria favorit mereka, bukan Lucas. Yang ketiga, ketika anggota Loomis menyadari bahwa uang mereka tidak digunakan dengan benar untuk mempromosikan kegiatan dan promosi Lucas, mereka meminta pengembalian dana yang tidak diberikan kepada mereka. Yang keempat, sebagai gantinya, Lucas Bar membuat program bantuan untuk memberikan dukungan keuangan jelas kepada anggotanya untuk menutupi uang yang telah dicuri. Yang kelima, ketika tuduhan Lucas dengan mudah muncul sehari sebelum comeback, Lucas Bar segera ditutup. Yang keenam, penggemar juga bingung kenapa mereka punya pengaruh besar. Yang ketujuh, mantan anggota Lucas Bar menyatakan bahwa manajemen anti Lucas memulai skandal itu untuk meledak. Jadi itu bisa menjadi alasan untuk mereka dan juga menyebabkan reaksi keras dari para netizen untuk segera meng-cancel Lucas. Dan hal itu terbukti dari hashtag yang sempat trending beberapa waktu yang lalu yang menyuruh supaya Lucas keluar dari NCT or WayV. Dan apa yang dilakukan oleh fanbase ini juga secara tidak langsung telah merusak citra dari Lucas, dan mungkin ini adalah cara yang digunakan oleh mereka untuk menghindari membayar kembali uang yang telah dicuri dari para penggemarnya dan bukan menjalankannya. Dan yang terakhir adalah rumor Lucas dengan mantan pacarnya yang diduga menghapus postingannya dan mengatakan dia berbohong karena takut digugat oleh SM Entertainment. So, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, untuk informasi saja ya, ini tuh merupakan hal yang ramai banget diperbincangkan oleh penggemar internasional. Dan untuk Indonesia aku rasa belum ada, karena untuk portal berita dari Indonesia saja belum membahas tentang hal ini. Dan hal ini tuh memang menjadi topik yang ramai banget diperbincangkan di kalangan penggemar Lucas, dan banyak yang tidak tahu tentang hal yang satu ini. Di Twitter saja ini tuh sudah banyak sekali dibagikan oleh para penggemar. Dan hingga sekarang, seperti yang aku ikutin ya, fanbase yang telah dituduhkan telah mencuri itu belum memberikan pernyataan atas tuduhan yang satu ini. Jadi seharusnya kalau mereka memang tidak benar melakukan hal tersebut, seharusnya mereka juga speak up supaya orang juga dapat tahu bagaimana kebenaran di balik semua itu. Dan aku harap kalian itu dapat bisa nge-share video ini supaya banyak orang yang tahu tentang bagaimana kebenarannya. Karena seperti yang aku lihat, banyak yang belum tahu tentang hal yang satu ini. So aku mohon sama kalian yuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada para netizen dan juga Wayzen yang lain. Dan guys, ada informasi yang lebih mengejutkan lagi. Baru-baru ini, para penggemar itu menyadari bahwa salah satu MP dari Super M yang berada di YouTube itu ternyata telah di-take down. Nah, video tersebut merupakan video music kolaborasi dari Super M bersama dengan maskapai penerbangan Korea Selatan, yaitu Korean Air yang bertajuk Let's Go Everywhere. Dan tidak hanya video music Let's Go Everywhere saja, beberapa video kolaborasi Super M dan Korean Air yang berjudul Safety Video Our Special Livery of Super M, dan Safety Video Behind the Scene itu juga sudah tak tampak lagi di YouTube. Meski hingga sekarang belum ada penjelasan resmi dari pihak Korean Air atau penjelasan dari SM Entertainment, banyak dari penggemar yang percaya bahwa pen-takedownan video tersebut adalah dikarenakan kontroversi dari Lucas baru-baru ini. Nah cinggu, gimana pendapat kalian? Apakah pen-takedownan video tersebut memang dikarenakan Lucas? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Wow, cukup kaget juga ya melihat tentang hal yang satu ini. Gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian itu merasa bahwa mundurnya Lucas Cinnabar itu dikarenakan memang mereka itu kecewa atau dikarenakan alasan yang sudah aku sebutkan tadi? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.